Bangunin kah? Hilang dia? Halo? Bang, Oh, hilang ya? 54. Coba buka sendiri kalau saya bohong. Ini lagi di Yohanes 1:34. Ya, itu kan baru lahir, dilahirkan Bunda Maria. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah kemanusiaannya. Ya, yang dilahirkan Mestinya di mana pada mesti? Kenyataan ini kan kamu katakan kan munculnya di abad ke-7, betul kan? Bahwa Tuhan itu muncul di abad ke-7. Bukan Ya, Tuhan yang muncul abad ke-7, ngaco aja kau. Jadi sejak kapanlah Allah itu muncul coba? Kok Allah itu muncul? Allah itu yang paling awal. Oh kan itu klaim dalam Al-Quran kan gitu. Dalam kenyataannya ada nggak yang mengenal Allah sebelum abad pertama? Apa urusannya manusia dengan Tuhan? Hokon-hokon. Gimana sih kau? Sekarang gini, kamu jawab dulu. Siapa yang mengenal Allah sebelum abad pertama coba? Begini. Kan? Tuhan Beginilah. itu menciptakan alam semesta. Ya kan? Diciptakan makhluknya. Kau dengar? Iya, saya dengar ini. Setelah dia menciptakan makhluknya, yang pertama itu malaikat yang nggak pernah membantah sedikit pun. Nah, kemudian dia buat lagi makhluk yang bisa membantah, yaitu jin. Ngebantah aja kerjanya. Habis itu dia ciptakan lagi manusia yang bisa membantah dan bisa patuh gitu. Nah, manusia inilah yang kemudian diturunkan ke bumi untuk hidup. Nah, sepanjang sejarah manusia hidup, awal-awal mereka masih mengenal Allah, kemudian lupalah dengan Allah gitu kan. Matilah orang-orang pertama. Nah, kemudian diutus lagi manusia di antara mereka itu yang sesat itu, yang udah lupa dengan Tuhannya. Nah, yang disebut dengan Rasul itu utusan Allah, yang namanya Idris. Balik lagi ada beberapa yang mengikuti, ada masih banyak juga yang sesat gitu kan. Matilah Idris. Banyak lagi yang sesat, dikirim lagi salah satu dari mereka yang namanya Nuh. Ada yang ngikut sedikit, yang banyak yang nggak ngikutin. Akhirnya Allah musnahkan yang nggak ngikut itu kan dengan banjir. Nah, dikirim lagi Abraham. Nah, mulailah berkembang dari Abraham ini, anak cucunya berkembang, banyak dari keturunannya itu. Sama ceritanya, dikirim utusannya Musa untuk menyelamatkan kaumnya. Banyak yang ngikut, banyak juga yang nggak ngikut. Mulailah ajaran itu hilang, disesatkan, dicampur baurkan. Dikirimlah Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampailah ke Isa gitu kan. Nah, ajaran Isa pun kemudian dikhianati di abad pertama. Nah, sampailah paripurna puncaknya, Tuhan mengirim utusan yang terakhir. Dia tidak akan kirim lagi utusan itu gitu. Nah, inilah yang namanya Muhammad dengan risalah Al-Quran. Nah, itu tidak bisa kau bilang Tuhan itu muncul di abad ke-7, enggak. Tetapi ini perkara tentang utusan apa yang dibawa. Nah, utusan terakhir ini melengkapi, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, dan Allah berjanji kitab ini tidak akan bisa dirubah dan tidak akan bisa dicampur baurkan dengan tulisan manusia, enggak mungkin. Dia sendiri yang berjanji menjaganya, karena kitab-kitab sebelumnya selalu dirubah-rubah. Nah, apakah itu kemudian membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa dirubah? Coba aja. Dari sejak diturunkan sampai sekarang, sudah 1400 tahun, hampir 1500 tahun, kitab itu masihlah sebagai petunjuk manusia dan tidak akan ada perubahan sedikit pun. Nah, itu janji Allah. Nah, siapa yang ngikutin, ya monggo. Yang kamu ngikutin, ya monggo gitu. Bukan perkara kenapa muncul, enggak, bukan seperti itu. Ini nggak ada paksaan, mau ikut silakan, nggak ikut yang silakan gitu. Seperti dari penjelasan kamu tadi, kalau saya perhatikannya, penjelasan kamu ini mengatakan bahwa agama Yudaisme nggak ada hubungannya dengan Islam sebenarnya kan, kalau begitu. Gimana ceritanya nggak ada? Yudaisme Nggak ada, itu tadi kamu katakan ada Idris di situ. Orang Yudaisme nggak mengenal siapa Idris kok. Idris itu diutus sebelum adanya Yudaisme.
Nah, kan? Berarti gini. Kamu mengatakan bahwa kebenaran itu memang muncul di abad ke-7 kalau ada Idris. Karena dari semula orang-orang Yahudi tidak mengenal siapa Idris. Terus kalau dia nggak mengenal, terus Islam salah gitu? Bukan, saya nggak menyatakan Islam salah. Berarti Islam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Yahudi. Gimana nggak ada sangkut pautnya? Orang kitabnya diturunkan oleh Tuhan yang sama kok. Siapa bilang Tuhan yang sama kalau begitu? Kenapa orang itu nggak mengenal Idris? Coba kamu jawablah. Kenapa mereka nggak mengenal Idris? Ya berarti nggak diinformasikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya oke, nggak diinformasikan. Kenapa Tuhan itu menginformasikannya itu di abad ke-7? Tujuannya apa? Kan sempurnakan agamanya. Oh, kan disempurnakan. Yang di mana disempurnakan? Coba. Ya salah Yang di mana itu. disempurnakan? Bagian mana yang disempurnakan? Kamu jawablah. Semuanya Kamu harus lengkap. tunjukkan. Lengkap ajarannya. Iya, Paripurna. detailnya Abi. Yang mana contoh aja salah satu contohnya? Yang mana disempurnakan? Pokoknya Islam itu adalah ajaran paling sempurna dari Tuhan dan tidak akan ada kalau udah tambahan main lagi dan pokoknya, tidak ya ada udah pengurangan lanjut. lagi. Segala sesuatu sudah Kalau udah main disempurnakan. pokoknya, ya Jika udah, kau mau selesai. mengikutinya kau selamat. Jika kau tidak mau mengikutinya kau akan diancam neraka, itu aja. Buktinya kesempurnaan itu diantaranya. Allah kemudian mengatur tata cara hidup, cara-cara bersosial, hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia, dengan masyarakat. Terbukti bahwa satu-satunya kitab suci yang bisa digunakan sebagai hukum tata negara itu hanya Al-Quran. Karena kitab suci yang lain mengatur tentang sorga, bukan dunia, gitu ya. Al-Quran juga ngatur surga. Jadi mengatur hidup dunia dan juga hidup di akhirat. Al-Quran itu sempurna. Tapi kamu tadi udah menggunakan pokoknya kan. Pokoknya Islam Ya, itu memang. ajaran yang paling benar. Ya karena itu dari Tuhan, klaim dari Tuhan. Kalau sudah berdiskusi dengan orang yang memakai pokoknya, itu sudah kalah sebenarnya. Bukan. Sudah jawaban Begini loh, logis nggak ada. Begini loh akal. Ketika dikatakan inilah ajaran yang paling sempurna karena ini diturunkan terakhir gitu. Jadi Tuhan tidak akan menurunkan lagi selain daripada itu. Nah intinya ketika kita menggunakan akal sehat kita berarti Tuhan sudah mengirimkan ajaran yang paling sempurna. Karena tidak akan diturunkan lagi ajaran yang lain. Ya. Ajaran sempurna inilah. Silakan kau mau ikut, silakan kalau kau enggak, gitu loh. Iya, tapi menurut penjelasan kamu tadi, Islam itu nggak ada sangkut pautnya memang dengan Yahudi, betul. Bahkan Kenapa? dengan kekristenan sendiri nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi semua tokoh-tokoh yang ada dalam Al-Quran bukan tokoh yang ada di dalam Biblos atau kitab Yudaisme itu nggak sama jadinya kalau begitu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ada Idris di situ, ada Idris, Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bang Yufrijal. Jadi ketika nggak ada Idris berarti semua tokoh itu dibatalkan gitu ya, nggak sama gitu ya? Bukan dibatalkan, tidak sama. Saya nggak Ya mau nggak batalkan. sama, gara-gara nggak ada Idris jadi nggak sama gitu ya? Ya nggak sama, nggak ada pautnya lah. Ilmiah sekali kau. Makanya gini, Islam itu percaya tapi tidak sepenuhnya. Kan ada dibilang Bang Abi tadi. Ada perubahan-perubahan campur tangan manusia. Kita kan nggak tahu sebenarnya ada tapi dihapus. Kan gitu. Bang, saya perhatikan ya Bang. Ya. Banyak sekali begini teman-teman Islam seperti Abi dan Abang ini. Kalau ada yang tidak sesuai, itu sudah dituduh dirubah-rubah gitu. Ya sekarang Iya kan? begini. Sekarang begini. Silakan. Sekarang begini. Kitab suci itu pastilah datangnya dari yang suci, ya kan? Tidak ada semacam ayat-ayat pengajaran misalnya tuduhan-tuduhan terhadap utusan Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin Tuhan menghinakan utusannya. Coba tengok Kejadian 9:33 sampai 36, Lot berzina dengan anaknya sendiri. Apa itu firman Tuhan, pengajaran Tuhan? Banyak. Kejadian 38, 15, 18, anak Yakubnya tubuhi, menantunya hingga hamil. Apa firman Tuhan? Kan enggak gitu.
Artinya apa, Bang? Artinya apa mengenai peristiwa itu? Artinya apa? Iya. Artinya Tuhan tidak di situ berfirman, menunjukkan, ya. sebentar. Gini. Artinya Tuhan itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu berpotensi berbuat dosa. Itu. Enggak loh, jelas-jelas itu kok jadinya. Masa seorang yang dimuliakan Nabi dihinakan dalam kitabnya? Apa Bukan tujuannya? dihinakan. Ya ditunjukkan kesalahannya. Kalau memang ada dia berbuat salah, bukannya menyatakan setiap perbuatan itu benar, gitu loh. Coba cari di Al-Quran. Mana yang dihinakan Nabi dan utusan Nabi dan Rasul utusan Tuhan? Nggak ada satupun. Coba kau cari di Al-Quran. Halo, selamat pagi, selamat hari padang. Selamat pagi ya. Bocil, ntar dulu, bocil. Gini ya. Bisa dikatakan suci itu artinya siapapun boleh pegang. Al-Quran juga begitu, ya kan? Nah, kita buktikan, kita uji. Apakah ada batasan untuk yang membaca Bible? Kalau di kalian itu, bolehkah anak-anak yang berumur 12 tahun itu pegang Bible, baca Bible? Boleh. Oke. Ketika bertemu di Hosea, apa tanggapan anak-anak? Anak-anak hanya sebentar, Bang. Melarang. Iya, sebentar Bang Yufrizal. Anak-anak itu kalau di Kristenan diajarkan apa? Diajarkan mengenai kedatangan Yesus. Sekarang gini, kita balik ke Islam, oke? Kita balik ke Islam sedikit. Ini tentang apa tuh? Ketika anak-anak membacakan ayat apa tuh? 20 apa ya? Saya lupa juga namanya itu. Bahwa di situ dia boleh menggauli siapa saja apa yang dia inginkan. Itu kan karena bahasa Arab anak-anak itu membacakan. Al-Ajab 51, Al-Ajab 51 itu. Iya, Al-Ajab 51, betul tuh, Al-Ajab 51. Coba itu disuruh dibacakan anak-anak dan diartikan. Coba anak-anak itu bertanya, gini loh, bagaimana Abang menjelaskan itu? Begitu dia, ya kan? Jadi jangan Abang dengan gamblangnya mengatakan bahwa di Alkitab itu nggak boleh diajarkan kepada anak. Boleh, cuman kita kan selagi memilih ayat yang cocok untuk anak-anak. Apa itu yang cocok? Contohnya tentang kedatangan Yesus, tentang Yesus yang mengampuni dosa. Ya bukan diajarkan yang di Hosea itu, dia belum nalar sampai ke situ, Bang. Sama seperti Anda, kalau kita ajarkan Al-Ajab 51 coba. Gimana nanti anak-anak itu? Kan gitu. Betul kan? Gini loh, kami tidak melarang. Dia suruh hafal malah. Anak-anak suruh hafal itu semuanya. Ya karena dia nggak tahu artinya kan, Bang. Coba kalau bahasa Indonesia kan. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu ingini atau kehendaki. Anak-anaknya jadi bingung kan. Ini maksudnya menggauli apa, Pak? Kan gitu. Udah. Oke, lanjut. Kenapa negara kantong terbesar Kristen itu Amerika? Kenapa malah melarang? Nggak boleh dibaca anak-anak di bawah umur itu Bible itu. Kenapa? Ada pelarangan. Siapa sih Om? Ya boleh. Kok suara kok kayak gitu nggak kedengaran, apa itu? Memang kayak gini Om. Enggak, itu kayak suara apa itu kartun, nggak bisa kita pahami. Memang gini, suara bocil kematian nih, senggol dong. Coba saya sampaikan sedikit. Kalau kayak gini, nggak bisa diskusi. Gini akal. Oke. Dikit-dikit dulu. Silakan. Sering kali kau bawa Al-Azab 51 itu gitu kan. Dan beberapa kali juga kami jelaskan secara kaidah. Dan secara kaidah itu kemudian itu juga yang dipahami anak-anak kecil kami gitu. Padahal mereka misalnya nggak paham bahasa Arab. Ketika kami sampaikan ayat itu, mereka paham ayat itu gitu. Artinya yang kau bawa itu adalah sebuah kesalahan pemahaman gitu, yang tidak berdasar dari apa yang dimaksud dari ayat itu gitu kan. Padahal ayat itu sama sekali tidak vulgar. Tidak seperti ayatmu kemudian yang berkata menyebutkan barang-barang atau perabotan manusia, perabotan perempuan secara gamblang, secara vulgar gitu. Artinya kau berpijak dalam kesalahan gitu kan. Nah, kesalahan manusia itu kalau sekali dua kali itu dianggap manusiawi.
Tetapi Remas-remas jika dada, kesalahan apa? itu selalu kau bawa, gitu kan? Setiap kali kau bawa selalu kau berpijak pada kesalahan itu. Biar ku berarti baca kau telah dulu boleh Om. Biar Ya, ku baca silakan, dulu silakan, boleh. bacakan Al-Anjam dulu. 51. Kebodohan Kamu normalisasi boleh gitu. menangguhkan Kau dalam kurung menormalisasi. menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, dan adalah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Al-Ajab 51. Itu boleh menggauli siapa saja? Maksudnya gimana Om? Oke. Nah, itu Sebentar, Bang Abi. Sebentar Bang Akal. Menurutmu itu vulgar nggak menggauli? Vulgar? Vulgar. Mana lebih vulgar dengan marilah kita memuaskan birahi. Sampai vulgar. Mana lebih vulgar? Vulgar menggauli atau marilah kita memuaskan birahi. Sama-sama vulgar Om. Enggak lah, menggauli paling halus. Om, kalau menggauli itu Sekarang gini, Om, meremas-remas. menggauli itu sekarang anak-anak kecil sudah tahu Om. Menggauli ini banyak bahasa kiasannya. Jadi mau menggauli apa dulu? Ini di dalam konteks ayat ini Muhammad, Nabi Rasulullah SAW itu diperbolehkan menggauli siapa saja yang dia kehendaki selain istri-istrinya. Mana ada? Kau baca Ini jelas Om. mana ada? Tujiman kasyu manhunna wa tuwi ilaika man tasya. Oke. Azalta di situ maksudnya apa? Azalta itu? Coba. Ada damir mutasil di situ. Ada damir mutasil itu kan fi'il madhi. Ayo coba gimana jelaskan Om. Ada Ini damir berarti kan mutasil di situ boleh. merujuk kepada Berarti siapa tadi situ? Rasulullah boleh menggauli siapa yang dia kehendaki, betul Ya. nggak di sini? Azalta Bocil ini jadi katanya kan. guru saya di sini. Bocil ini jadi guru saya. Silakan Bocil, Baik. silakan. Nah itu kan Di sini azalta. Rasulullah alaihi Sabar wasallam dulu. ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Kejam-kejam. diperuntukkan untuk Nabi Rasulullah, diperbolehkan Ya, menggauli sabar. siapa yang dia kehendaki Om, Oke. selain dari istri-istrinya. Kok Om Iya menutupi sabar dulu itu? lah. Bisa gantian nggak? Ya silakan. Nah, kau kan bisa bahasa Arab nih. Nah, di situ ada kalimat azalta. Azalta itu adalah fi'il madhi yang memiliki domir. Nah, domir di situ ta, ya kan? Kau paham nggak itu? Itu namanya domir mutasil. Artinya ada subjek yang kemudian dibicarakan di atasnya. Nah, siapa yang dirujuk di situ? Azalta itu. Nggak paham. Nggak bisa Bacot dia. aja kau. Udahlah. Silakan lanjut. Tadi katanya bocil disuruh diam. Gimana sih? Iya, kau sok-sokan bisa bahasa Arab tapi kau nggak paham domir Lah. gimana. Aduh. Azalta fallajunha. Kan gitu. Apa itu? Apa kalimat apa itu? Apa itu? Ya Om jelaskan ya. Tadi katanya disuruh jelaskan. Nah, Di gini sini lah. kan pada konteksnya Muhammad itu dibolehkan menggauli siapa saja selain istrinya. Loh, Coba kau ini jelaskan. sesuai konteksnya. Betul nggak? Ya kau terjemahan Loh, aja kau baca. kalian yang nggak tahu. Iya Kita nggak tahu pula kita lagi dibilang. menghafal tapi nggak tahu ayat ya. Ini Apa? kalian mak jenun jadinya kan? Kami bukan hanya sekedar menghafal, kami paham konteks secara Gimana sih bahasa. Om? Kalau kau cuma paham konteks Iya, secara coba Om jelaskan. terjemahan. Betul nggak ini? Nah, Muhammad azalta di diperbolehkan. situ. Ah, ini siapa yang mau azalta di ngomong situ ini? adalah Aku ngomong, Om Orang-orang ngomong. yang kamu sisihkan di situ adalah dari istri-istrinya juga. Karena domir mutasil di situ merujuk kepada istri-istrinya. Jadi seluruh kalimat di dalam ayat itu merujuk Iya. kepada istri-istrinya. Tuduh Selain dari istri-istrinya siapa saja? mana ada selain dari Siapa-siapa yang istri-istrinya. kamu ingini? Loh, Nah itu tetap ini saja siapa-siapa yang azalta. kamu ingini? Iya siapa-siapa yang kamu ingin Alaik itu merujuk Jalika. Alaik kepada Jalika ini apa Om? Alaik Apa Jalika sih? ini apa? dari mereka. Atas mereka. Astagfirullah Om.
Itu istrinya. Dia terserah Iya. mau malam ini pulang ke istri itu. Kok jadi alaika? Bukan alaika, bukan untukmu, tetapi kalimat azalta. Azalta itu bermakna. Om ini ngerti gak sih sebenarnya bahasa Arab? Om ini mengerti gak sih Om? Kau Ya yang udah, ayo kita ngomong bahasa Arab aja yuk. Coba Om jelaskan coba. Kampret betul kan ini. Azalta di situ memiliki gitu domir Om, mutasil. bukan gitu. Coba Om Mutasil jelaskan itu di coba. situ adalah Coba baca Arabnya dulu, coba baca Arabnya. apa sih kau ini? Ini aku jelasin apa secara sih? Arabnya. Satu sebentar Abi, sebentar. Gini Bocil, itu kalau menurut kamu terjemahannya gimana sih? Coba Ini terjemahkan dulu. terjemahan jelas, Kemenak ini sangat jelas. Di sini Rasulullah itu selain dari istri-istrinya, Rasulullah itu dipersilakan oleh Allah Wasallam, Allah Wajalla, Alaihi wasallam lagi diperbolehkan menggauli siapa saja yang dia kendaki. Selain dari istri-istrinya yang menyerahkan diri juga boleh. Mas om di sini nggak mengerti? Apa? Itu betul itu Abi. Kamu jangan membantah Quran kamu. Ya. Jangan membantah Quran kamu sendiri. Apa Ya, yang lanjut. membantah? Jangan membantah Al-Quran kalian ini. Ini Baik, sekarang begini ya. sabda Rasulullah lah Om. Jangan kayak Sabda gitu. apa lagi kau ini? Aduh, kampret betul lah manusia tak benar ini. Bahasanya mau dijelasin nggak bisa. Nih, nanti kau naik lagi. Asal Nanti kau kalah naik lagi. diturunkan. Sabar, Asal kalah nanti naik diturunkan. lagi Terang. supaya kondusif. Kau Iya, dengar iya, di naik bawah. lagi Bocil, naik lagi kalau masih di sini. Wa mandi betakaita, dan siapa yang kamu ingini? Mimman Bocil naik lagi, azalta. naik lagi. Ya kan? Mimman azalta itu mim itu. Dan siapa yang mimman, man itu maknanya siapa? Azalta itu adalah domir mutasil, memiliki domir yang tersembunyi yang merujuk kepada sesiapa yang telah dibicarakan sebelumnya. Ya kan? Nah, ini hanya bisa dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Tidak mungkin azalta itu kemudian tidak ada yang dibicarakan sebelumnya, nggak mungkin muncul. Nah, jadi kaidahnya adalah waman wamani betakaita mimman azalta, yang kamu sisihkan. Nah, yang kamu sisihkan di situ dari mereka siapa-siapa saja, ya dari istri-istrinya. Siapa lagi yang dimiliki Rasulullah? Bukan hanya istri, benar. Ada kemudian budaknya. Nah, itu juga yang Rasulullah sisihkan dari mereka, yang dihalalkan dari Allah untuk Rasulullah, boleh digauli kembali. Tidaklah merujuk kepada orang-orang yang dimiliki Rasulullah selain dari istri dan budak-budaknya yang dimiliki. Nah, itu dipahami orang Islam dari yang muda sampai yang tua. Seluruh dunia itu seperti itu. Nah, kalau kalian ini kemudian memframing dari terjemahan, itu nggak tepat. Karena kalian nggak paham bahasa Arabnya. Itu aja masalahnya. Dah, silakan mau naik lagi. Mana dia? Naik. Udah naik. Nah, coba kau tanggapi. Jangan main kalah diskusi, nggak mau diskusi ini main saja hosa. Oh, mau penakut semua di sini. Kan gitu. Kalau orang ngomong Saya pakai echo-nya di sini di jig enak di mixer. Audio soundcardnya mixer. Iya, ini mixer, pakai mixer ini. Weh, sini naik lu Margaret Road. Pagi Santang pagi, assalamualaikum. Ya, pagi. Waalaikum ya ahli neraka. Kenapa ketawa? Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Loh, kok ketawa? Ahli surga. Enggak, ahli neraka.
Gimana? Udah ngamsal belum hari ini? Belum. Kenapa? Kagak pernah. Masa sih? Katanya sering sama pendeta. Gak pernah. Anak lu udah 3. Hasil ngamsal semua sama pendeta. Gimana nggak pernah? Saya sering baca Yohanes. Sering baca Yohanes. Yohanes apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 Yohanes berapa? ayat 20. Yohanes 1 ayat 20. Lu udah baca Yohanes 8 belum? Udah. Coba bacain Yohanes 8 pasal 16. Baca. Ciksa. Oh, pas. Yohanes 8 pasal 16. Bentar. Dia Ayu Naka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Oh itu. Ya, bacain. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa, bacain aja dulu. Lu nggak bisa baca? Lu mau baca nggak? Kenapa nggak mau baca? Itu kan ayat lu, gimana sih? Lu bisa baca nggak? Bisa. Yo, bacain kita dong. Bacain. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Amin. Amin. Nah, Haleluya. kalau lu merujuk ke Yohanes 1 pasal 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia Abdul dan Naka. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Kalau lu merujuknya ke Yohanes 1 pasal 1, lu baca itu. Aku dan dia beda. Ada aku, ada yang mengutus aku. Gitu kan, kalau penghakimanku tanpa adanya penghakiman dia nggak bakal ada apa-apanya gitu loh. Tunggu dulu Bang, Yohanes 1 pasal 1 maksudnya gimana ini Bang? Maaf saya masuk bicara dulu. Ya tadi dia bacain, dia bertahan di Kristen karena ada Yohanes 1 pasal 1 gitu kan. Nah sekarang lu di situ ada Bible nggak? Ada Bible nggak? Jadi si Santang ini mau mengislamkan kami. Enggak. Kita diskusi doang. Enggak. Lu jangan fitnah lu. Lu udah jelek, udah goreng patut lu, tukang fitnah lu dasar. Agar recrot juga dah Bang Kian Santang. Enggak, gua kan diskusi di sini. Mana ada gua mau ngislamin kalian. Nggak ada indikasi mengislamkan, nggak ada lah, nggak ada. Nggak ada, kita diskusi aja di sini. Diskusi aja tuh, aman. Nggak, dia itu ke gua demen ngedemin terus, pengen ngamsal coba. Masih banyak orang Hindu, Buddha, Nasrani. Ya iya, gua cuekin. Coba baca. Nih ya, gua bacain ya. Yesus menegaskan, bukan yang itu, yang 16-nya ya. Oh iya, Yesus menegaskan bahwa jika ia menghakimi, maka penghakimannya benar karena ia tidak sendirian. Nah, kalau dia tidak sendirian berarti berapa orang? 1. Enggak sendirian tapi 1, dasar botol lu, bener-bener lu. Iya. Bukan tidak sendirian dalam pengertian sendiri dalam hal secara fisik. Oh, secara rohani. Iya, begini Santang. maksudnya.
Ini kan ketika kita sandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 kan jelas bunyinya di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bentar. Lu dapat pemahaman bahwa ini tidak sendirian secara rohani dari mana? Begini Bang ya. Ini kalau menurut kekristenan ini ada namanya Trinitas ya. Macam dibilang Roh Kudus itu roh Allah ya. Yesus itu kan firman Allah yang mengambil rupa manusia ya. Kemudian Allah sendiri itu wujud Allah yang tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jelas di Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu jelas. Nah ini pengertiannya agama seberang. Mereka berasumsi kita memiliki 3 Tuhan. Ya Bang, coba Abang baca lagi. Nih, gua baca lagi. Nih, ya, baca. Abang kan sebenarnya 1. Oke, gua baca lagi yang benar ya. Yesus menegaskan. Ini ada penegasan loh dari Yesus. Betul, penegasan. Ini penegasan Yesus menegaskan bahwa jika ia menghakimi, maka penghakimannya itu benar. Iya, karena benar. Ia tidak sendirian. Betul. Amin, Pak. Amin. Dengerin dulu. Ya. Karena ia tidak sendirian, melainkan bersama Bapa yang mengutusnya. Nah, dengerin garis bawahi, bersama Bapa yang mengutusnya. Berarti ada 2 oknum. Cuman ada satu kejanggalan di sini. Kan lu Trinitas. Trinitas kan artinya ada 3 oknum. Kenapa dia hanya bersama Bapa? Roh Kudusnya nggak disebut-sebut di sini. Jangan-jangan Roh Kudus Tuhan cadangan. Bukan cuma Tuhan cadangan. Begini. Begini Pak ya, saya jelaskan. Jelasin lah sama lu. Waktu Yesus berkata seperti itu, memang Roh Kudus belum diutus waktu itu. Tapi Roh Kudus tetap sudah ada. Ini belum diutus. Kan begini. Ini cuma berdua terus nih di Yohanes nih. Dengar dulu lah di Yohanes 14 kan ada penjelasannya, nantilah saya jelaskan. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 42. Coba ada Bible di situ Pak, soalnya saya lagi tidak ada ini. Coba bacakan dulu Pak ya, minta tolong. Yohanes 8 ayat 42. Komplit di gua mah, tenang aja. Mantap banget. Kata Yesus kepada mereka, Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula salah melintir, salah lo. Ih, bener-bener lu ya dongo ya. Ayat sendiri dipelintir-pelintir lu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Bukan salah. Ih, bener-bener salah. Dan sekarang aku ada di sini. Lagi ada yang lewat. Aku datang bukan atas kehendak gimana sih si Margaret ini? Melainkan dialah ayat yang sendiri dipelintir-pelintir. Udah diam dulu. Salah lu. Aduh. Salah itu. Ayat sendiri dipelintir-pelintir sama dia. Akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini begini, saya baca saja ya sepenggal. Gini, gua baca. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang mengutus aku. Nah, sekarang logikanya, kalau misalkan lu ngutus si Margareta, apakah lu sama si Margareta sama satu? Begini Bang ya. Kalau saya mengutus perkataanku, misalnya saya contoh begini. Ketika kalau kita mau percaya orang, kan terkadang ada bahasa begini. Saya pegang kata-katamu, bisa enggak kata-kata dipegang Bang? Saya pegang itu kan secara harafiah kalau itu. Secara harafiah. Ini yang jelas Bang. Jadi perkataan Bapak dengan kehidupan Bapak. Tapi kan perkataan itu bukan dia. Aku pegang kata-katamu. Kata-katanya yang dipegang secara harafiah. Tapi kan itu bukan dia. Orang kalau berjanji Pak, misalnya Bapak berjanji sama saya Pak ya. Saya bilang Bapak sudah berjanji, saya pegang kata-kata Bapak. Kalau kata-kata Bapak sudah saya pegang, itu mewakili diri Bapak.
Enggak, beda. Bapak adalah Bapak sendiri. Beda. Kalau misalkan meleset pun juga, apakah kata-kata itu akan dipenjara, akan dihukum? Kan enggak. Yang dihukum kan orangnya. Begini bukan Pak kata-katanya. Kita bicara tentang ini udah lagi-lagi dan lagi-lagi di sini menyebutkan di Yohanes 8 pasal 24, jikalau Allah adalah Bapakmu, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Belum, sebentar. Belum, sebentar ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku adalah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, bukan kehendak dia. Karena ada yang mengutus di sini. Nah, kalau dia utusan berarti ada pengutus. Nah, utusan sama pengutus itu sangat jauh berbeda. Beda oknum, beda orang. Nah, sekarang gini, gua tanya ke lu nih. Lu kan paham Bible ya, setidaknya lu paham Bible. Ketika nih Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan, oke? Dibaptis nih di Sungai Yordan nih. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ketika itu ada Roh Kudus berbentuk burung merpati, melayang-layang kan, dan ada suara dari atas, suara Allah, suara Bapa. Ketika itu sudah menjelaskan pertama Trinitas di situ. Iya, gua paham. Lu kan Trinitas. Oke? Iya. Oke. Nah, pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Pada saat waktu apa itu, bagaimana maksudnya? Waktu pertama Yesus dibaptis, kemudian? Kemudian ada Roh Kudus yang berbentuk burung merpati melayang-layang, dan ada suara dari atas. Begini. Kita bingung kan di sini loh. Itu kan suaranya Yesus Hamasiah. Belum, enggak sesederhana itu Bu menjelaskan Bu. Begini. Pertama harus disalahin dulu, Red. Begini, kita harus memahami dulu pengertian kata Tuhan itu sendiri dulu. Apa makna arti jangan kata lari ke situ, Bang. Jangan lari ke situ. Enggak, ini kan kita lagi ngupas konsep Trinitas, konsep Tritunggal. Kok jadi lari-lari ke pengertian Tuhan segala? Jelasin aja di situ, lu tinggal pilih di situ. Ketika Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan ya, di Sungai Yordan nih, ada Roh Kudus melayang-layang berbentuk burung merpati dan ada suara dari atas dari surga. Nah, yang gua tanyain pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Kita berlayar, guys. Siapa yang Tuhan di situ? Makanya saya mau jelaskan dulu pengertian Tuhan dulu. Udah, siapa yang Tuhan di situ? Gak usah ke pengertian. Ini bermain kata-kata nanti larinya. Tidak harus ada penjelasan seperti itu. Nah, kan bingung kalau udah nyampe sini bingung untuk menjelasnya. Lu takut blunder karena apa? Kalau ngejawab Yesus nanti ada siapa Roh Kudus, siapa Bapak. Bingung di sini. Bukan begini. Pak, begini Pak, saya jelaskan ya. Sama ketika saya berbicara tentang presiden ya. Terkadang umat muslim di luar sana Tuhan diiniin ke manusia. Tidak, Bang, gimana sih, ini Bang? kan contoh Pak, contoh. Kata Tuhan itu kata jabatan Pak. Itu Tuhan bukan nama orang Pak. Itu harus dipahami satu Pak ya. Oke, gini, kalau gitu gua rubah pertanyaannya. Jangan diulang, jangan kemana-mana pertanyaannya. Kalau kemana-mana, lu yang kemana-mana. Gua masih di pertanyaan itu. Gua masih di pertanyaan itu. Ketika Yesus dibaptis, di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di mute noise ada Roh Kudus berbentuk burung merpati melayang-layang di kepala Yesus dan ada suara dari atas dari langitnya. Sekarang gua rubah pertanyaannya. Pada saat itu siapa yang Maha Pencipta, Sang Penguasa alam yang disembah oleh kalian? Siapa? Begini Bang. Kalau muter lagi lu. Kalau bertanya seperti kenapa nggak pede sih nyebutin satu misalkan? Nggak bisa Bang. Begini. Kenapa nggak bisa? Bapak roh Bapak rohnya dan yang dibaptis itu satu Pak, nggak bisa dipisahkan. Pusing lu. Bukan pusing Pak. Pak, menjelaskan Tuhan itu Pak tidak seperti menjelaskan benda Pak.
Bapak seperti menjelaskan roti. Coba lu tanya ke gua siapa satu Tuhan. roti Gua pasti ditambah jawab dua roti satu bisa langsung. jadi 3, Pak. Gua jawab. Tapi menjelaskan Tuhan tidak seperti itu, Pak, konsepnya. Ya udah lu jelasin. Harus Gua kasih dipahami. kesempatan. Masa? Ya udah. Ingat ya. Lu jelasin, gua kasih kesempatan lu ngejelasin 3 jam 40 detik. Kok lama amat, aduh Gak gimana? apa-apa, biar congol lu juwer. Haleluya Tuhan. Baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Tenang. Kenapa ketawa pusing sendiri kan? Pasti Bukan pusing saya. Gua jamin lu Soalnya- pusing. Enggak. Soalnya Lu nggak bisa ngumpetin kebingungan lu. Saya enggak bingung kok. Yang saya percaya, yang bicara di atas itu Bapak, Pak. Ya. Nah, siapa Yang itu kedua, Bapak? Yang Enggak, jelasin dulu Bapak Bapak ini siapa? Roh Bapak. Yaitu Roh Kudus. Bre. Satu-satu lu jelasinnya. Yang Iya. suara dari atas itu siapa? Suara dari atas itu Bapak. Bapak. Siapa Bapak itu? Bapak kelihatan atau tidak ya? Enggak kelihatan. Siapa Bapak amin. itu? Haleluya. Iya, Roh Kudus siapa? yang mengambil rupa Enggak, jangan sebagai manusia kemana-mana kelihatan apa dulu, tidak? Bre. Weh, jangan kemana-mana dulu. Jelasin dulu Bapak ini siapa. Satu-satu dong. biar Bapak enak. itu wujudnya Allah yang sampai hari ini tidak pernah satu pun manusia lihat. Karena apa? Jelas di Wujud. pasal 1 ayat 1. Sama wujud Allah yang sampai detik ini tidak pernah satu orang pun yang pernah melihat dia. Jelas Oke. pasal Yohanes pasal Allah 1 itu ayat siapa? 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Oke. Allah. Nah itu firman-Nya Oke, yang udah, dipakai lu Yesus jangan lari ke yang situ dulu, menyatakan makanya siapa Allah itu. Dengerin, lu jangan lari ke situ dulu, makanya Loh, jelasin satu persatu Ini kan udah biar enak. iya, betul. Wujud Allah Sok, yang tidak pernah dijabarin, dijelasin satu persatu. Allah itu siapa? Pak, inilah saya bilang, saya mau jelaskan tadi satu-satu. Bagi kami kekristenan Allah itu roh. Roh bisa dilihat. Allah nggak? itu roh. Iya. Wujudnya? Itulah wujudnya itu. Oke. Jadi, jenis ini Oke. Maka Wujud Allah wujud itu artinya apa? begini Pak. Bentuk arti wujudnya. Pak. Ini parah nih. Bukan. Aduh sulit. Begini. Maksudnya saya, ini kan dia kan begini. Kalau dia Bagaimana? kalau kita tanya siapa itu Allah, mereka menjawab Allah itu zat wajibul wujud. Ah ini zat Wih, yang wajib ada. Islam-Islaman kok ada wajibul wujud? Ya, Wajibul memang gitu wujud kok. itu apa artinya? Coba gua pengen tahu. Zat yang Ini wajib kan ada. bahasa Islam nih. Satu yang wajib ada. Hah? Iya, pengertian Wajibul wujud itu apa? Pak. Kok saya jadi ke pernah- Islam-Islaman sih lu? Saya pernah bercerita Pak ya tentang sesama apologet Islam. Mereka berkata begini. Iya. Saya kan bertanya, mereka bertanya, apa namanya? Allah itu apa? Allah itu siapa itu Allah? Allah bagi kami kekristenan Allah itu roh. Saya tanya kembali sama dia. Bagi kamu Allah itu siapa? Udah Allah itu jelasin zat aja wajibul dulu wujud. Allah itu siapa. Allah itu siapa. itu. Nggak usah babah ke bahasa-bahasa ini, nggak usah. Nggak Oke usah lah, ke kita bahasa yang Islam-Islaman. lurus aja lah. Yang Nah, lurus. Allah itu siapa? Ayo. Allah itu roh Pak. Allah itu roh. Yang di dalam Yang Allah mencipt- memiliki yang di dalam Allah memiliki firman. Firman. Iya. Bentar, jangan ke firman Dan dulu. memiliki roh. Satu-satu kita kupas. Satu-satu biar lu paham dan biar lu ngerti. Yang Allah di itu dalam Allah adalah itu memiliki wujudnya atau bentuknya. Oke. Tak seorang pun pernah melihatnya. Yang kedua itu Oke, rohnya. yang Artinya menciptakan hidup alam Allah itu semesta sendiri. siapa? Yang Kemudian menciptakan yang ketiga alam- memiliki firman. Nah, yang mana yang firman menciptakan- itu telah mengambil rupa menjadi manusia dan turun jangan ke dalam kemana-mana dunia ini, dulu. Itu Yesus Habis Kristus. energi lu nanti. Gua pasti nanya ke situ. Habis nanti energi lu. Yang Haleluya. menciptakan langit dan bumi siapa? Hah? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Loh. Di Kejadian 1 ayat 1 di Alkitab jelas roh Allah melayang-layang. Kok lu yang gua tanya yang menciptakan langit dan bumi bukan bukan kuntilanak yang melayang-layang. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Jelas oleh firman Allah langit dan dunia diciptakan. Jelas Mazmur Ah, Mazmur jawab. 6 ayat 33. Mana tunjukkan Jelas. datanya.
Mana tunjukkan datanya kalau si firman itu menciptakan. Mazmur. Mazmur kitab siapa kok jadi lari ke Mazmur lu? Loh. Di Mazmur kan jelas perjanjian lama, Pak. Itu kitabnya Yahudi, jangan lari-lari ke Yahudi. Ini di PB, di perjanjian baru. Loh, Pak. Kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, penggenapan dari kitab perjanjian lama. Karena apa? Kalau tidak ada kalau perjanjian lama udah digenapi, berlaku nggak? Kalau perjanjian lama udah digenapi, berlaku nggak? Udah digenapi di dalam Kristus, Pak. Ya, berlaku nggak? Amin. Masih berlaku nggak? Sampai detik ini masih. Yesus sampai detik ini masih. Oke. Ada larangan nggak? Ada larangan nggak di perjanjian lama untuk Kristen? Apa? Di perjanjian lama hukum seremonial memang sudah tidak berlaku, tapi hukum kasih. Kalau itunya sama lu nggak diambil. Masih berlaku loh. Kalau itunya sama kalian nggak diambil, yang enak-enaknya aja yang diambil. Bukan enak-enaknya. Parah lu. Haleluya. Udah jangan kemana-mana, jangan loncat-loncat dulu. Ini kita masih ke penciptaan. Yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya siapa? Firman Allah. Firman. Tunjukkan datanya kalau yang menciptakan langit dan bumi firman. Allah berfirman, langit dan dunia diciptakan. Oleh firman Allah, langit dan dunia diciptakan. Jadi firman itu akalnya. Mana datanya? Loh, itu di Mazmur itu coba baca. Baca lu, baca. Mazmur, tunggu saya lihat dulu ya. Saya kok, aduh gimana sih masuk mana mati lampu lagi di sini. Tunggu dulu sebentar. Tunggu saya cari dulu. Saya cari dulu, Bang. Tapi sebenarnya begini, Bang. Kita diskusi ini asik, jangan emosiannya, Bang ya. Enggak, kalau gua kan santai orangnya. Paling bercanda gua mah. Jangan yang kayak lalu-lalu itu ada yang sampai naik darah. Aduh, gimana sih? Wah, itu kan dia yang emosi ke gua, mau ngebunuh gua. Dia yang emosi ke gua. Jangan gitulah. Loh, yang jangan gitu gua apa dia? Kayaknya dia tuh. Nah, udah kalau kayaknya dia. Aku cari dulu ya. Nah, carilah. Emang muka gue nyebelin kayaknya buat noten ini. Margareta lagi ngamsal lu ya, Margareta. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Tenggo, ada Jam, ada Pay, ada Kijet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni Arosid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Sehat selalu buat kalian semuanya ya, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran yang ada di TikTok juga ya. Sehat selalu buat kalian semuanya. Pak, sudah ketemu nih Pak. Ya, mana? Saya bacakan ya. Ya. Mazmur 33 ayat 6 jelas. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh napasnya dari mulutnya segala tentaranya. Berarti seluruh malaikat langit dan bumi dan malaikatnya diciptakan oleh firman Allah. Yang mana firman Allah itu sendiri yaitu Yesus Kristus yang mengambil rupa turun ke dalam dunia ini mengambil rupa sebagai manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lu baca di Kejadian 1 pasal 26. Loh saya kebenaran ini mati lampu nih. Bapak baca aja. Ini parah nih. Tenang. Udah baca dulu dong, Pak. Si kocak anjir. Asik ini. Aku bisa nggak bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa nggak aku menjelaskan gua bikin Allah? thumbnail di YouTube dulu, bikin judul YouTube dulu. Bisa nggak aku menjelaskannya? Ayo Santang, bisa nggak aku menjelaskan Allah? Ayo lah dek, jelaskan aja.
Tuh sama Bang Kores dulu, gue lagi bikin thumbnail di YouTube. Woi Res, monitor nggak Res? Apa? Itu si Margareta. Iya sok Margaret ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Kores, kangen aku. Gini Bang, Double, Margaret suara lu benerin dulu. Suara gua masuk lagi ke sana. gini Bang, orang Kristen itu cuman menyembah satu-satunya Tuhan Yesus, yaitu Bapa yang baik. Jadi suara burung merpati itu adalah suara Tuhan Yesus Hamasia. Pencipta langit dan bumi itu siapa? Tuhan Yesus Hamasia. Semuanya, segala-galanya Tuhan Yesus Hamasia gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Hamasia. Cuman satu. Satu segala-galanya. Gak ada yang lain Bang, gak ada yang lain. Oh, enggak. Jadi Allah Bapa itu Yesus ya? Baru tahu gue. Iya Bang, betul. Nggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara burung merpati juga. Warga Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kenapa Yohanes sama Paulus ngomong Allah nggak bisa dilihat manusia, itu maksudnya apa dia? Kan dia lihat itu Allahnya turun ke bumi itu, ngobrol, makan ikan, nyembuhin orang mati. Iya, rohnya nggak bisa dilihat. Rohnya nggak bisa dilihat. Nah, semua orang juga nggak bisa lihat roh. Apalah ini? Iya, ya iya. Iya. Basa-basi busuk jatuhnya. Rohnya Tuhan Yesus Hamasia berasal dari surga, Bang. Abang. Ya kalau gitu semua orang juga nggak bisa dilihat rohnya. Apalah? Roh kamu tidak berasal dari surga, Bang. Ya kalau roh manusia nggak bisa dilihat, roh Allah nggak bisa dilihat. Yesusnya kelihatan. Jatuhnya apa? Berupa manusia Bang, baru bisa kau lihat. Nah jatuhnya berarti mau kayak gimana pun yang namanya Allah nggak bisa kelihatan ketika di dunia. Iya, tetapi ketika dia mengambil rupa manusia bisa dilihat Bang. Coba kau baca. Kenapa Yohanes sama Paulus tetap ngomong tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Iya itu. Harusnya kan mereka ngomongnya gini, kalau misalnya bisa kelihatan itu. Harusnya ngomongnya tidak ada yang bisa melihat Allah ketika roh, tetapi ketika dia menampakkan diri menjadi manusia kita bisa melihat Allah. Harusnya kan bilang gitu dia. Pak, dalam esensinya sebagai Allah itu tidak bisa dilihat, tapi ketika dia mengambil rupa sebagai manusia itu baru bisa kelihatan Pak. Coba kau terus pasal 1 ayat 14, coba kau baca dulu. Firman menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia di sana. Baca dulu supaya saya jelaskan kamu. Sini ya, kita bacain ya. Yohanes 1:14 ya, kita bacain. Tunggu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat. Itu yang bicara itu Yohanes. Ya ini gua bacain ya. Kai hologos akageneto kai eskenosen en hemin kai estenamantea ten dosan auto dosan hos monogenos para patros pleres karitos kai aleteas. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lu main amin aja, emang artinya apa lu tahu nggak barusan? Main amin aja. main amin aja ini orang ini. Itu gua baca 1 Korintus 5 nomor 5 Kristen. Lu main amin aja. Ngehe lu. Saya aminkan karena itu firman Allah yang kamu baca dan benar. Gua baca 1 Korintus 5 nomor 5 bukan Yohanes 1:14 tadi. Iya. Bang Kores, sejak kapan firman Allah berbahasa Yunani? Itulah. Nah berikut di sini itu manusia di sini kan apa ya, salah terjemahan ini lagi-lagi penyesatan ya lagi gitu kan di sini kan. Penyesatannya di mana?
Iya kan di sini kan logos sarx egeneto. Logos itu kan kata gitu kan. Sarx itu dia daging dia, bukan manusia. Manusia dalam Yunaninya anthropos. Jadi kalau mau logos antropo egeneto baru tuh bisa dibilang firman menjadi manusia. Ini kan logos sarx egeneto. Sarx ini daging. Ini kamu inilah namanya penyesatan ini. Persepsi Islam itu bukan kita pakai bahasa. Ini linguistik kita berbahasa. Simbol bang, harus kamu pahami. Betul. Ini dia yang pengertianmu yang salah. Makanya saya mau luruskan kesalahpahaman itu. Firman menjadi manusia, betul-betul dia menjadi manusia dan memiliki kodrat ganda. Dia di samping dia manusia. Itu bata-bata dia. Maksudnya terbata-bata gimana? Enggak. Lu kan itu doktrin. Di sini yang gue jelasin linguistik. Sarx di sini bahasa Indonesianya harusnya daging. Karena kalau manusia dalam bahasa Yunani itu anthropos. Iya. Itu maksud gue. Anthropos ya benar. Anthropos. Nah di sini kenapa sarx gitu? Artinya apa? Terjemahannya sesat. Mengambil rupa sebagai manusia di dalam kedagingannya itu dia bisa menderita, dia bisa mengalami penderitaan manusia. Dalam Yunani nggak ada, dalam Yunani nggak ada kata manusianya. Pak, kalau Bapak membaca Alkitab sepenggal-penggal tidak akan ketemu Pak, karena bagi kami Alkitab menjawab Alkitab clear Pak. Tunggu ya, ini gue kasih lihat dulu. Ini gue kasih lihat, ini gue open cam dulu supaya, aduh salah. Aduh, ini pertanyaannya kurang menarik ini yang lain dong. Pesan malas saya ngurus yang ini. Yang lain lah pertanyaanmu sebelum tanya kepada saya apa yang kalian mau tanyakan lebih bagus. Tunggu. Kira-kira apa yang kamu tidak sukai di dalam Kekristenan? Misalnya di Matius 4 nomor 4 ya, tunggu ya. Nanti gua kasih pertanyaan deh kalau mau ditanyain. Nah, misalnya kita di Matius 4 nomor 4. Di sini dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, kan gitu. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya, betul kan? Iya, tunggu. Nah, di sini lihat ya. Kurang jelas. Nih, Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang itu ya. Di sini manusia itu dalam Yunaninya epen grepatai au eparto. Nah ini monosejetai o anthropos tuh anthropos. Manusia itu anthropos Yunaninya, Kristen sejati Margaret. Ya. Anthropos. Sekarang kalau kita lihat Yohanes 1:14, kita buka di sini. Yo 1:14. Nah, di sini kan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kan ini manusia. Sama nih kayak Matius 4 nomor 4 ada kata manusia. Tapi dalam Yunaninya itu bukan anthropos. Ini Yohanes 1:14. Kai ologos sarx egeneto. Egeneto itu menjadi, sarx itu apa? Daging dia. Bukan manusia. Ada penyesatan terjemahan di sini. Saya kira tidak ada penyesatan. Lo daging ke manusia jauh dong. Sapi juga daging. Kambing juga daging. Tapi itu kan merujuk berbicara tentang manusia, Bos. Di situ tidak ada berbicara tentang. Wah, Margaret dikasih yang link apa? Akademis begini turun dia. Kabur anjir. Turun dia. Nih. Kita lihat definisinya aja ya. Ini dari biblehub.com. Flesh, daging, meat of an animal. Thank you. Ya. Apa namanya? The body gitu kan. Nggak ke manusia Kristen sejati. Inilah kenapa Kristen Indonesia tersesat gitu loh. Karena dari Yunaninya sendiri, gue kasih tahu dari Yunaninya sendiri yang menuliskan ini tuh tidak ada satupun yang menganggap Yesus itu Allah gitu. Deskripsikan. Soalnya di situ juga kalau bilang daging sapi dari ini kan nggak ada di situ dijelaskan daging sapi lah, daging ayam lah.
Daging ikan bahkan tidak ada. Ini merujuk Iya, cuman kan jadinya sesat gini loh. Ketika dibilang firman menjadi manusia, itu dirujukan ke Yesus. Tapi kalau misalnya firman menjadi daging, artinya apa? Semua daging yang ada di dunia ini, semua kehidupan yang ada di dunia itu, itulah yang dijadikan oleh firman. Gitu loh, Bre. Itu maksudnya. Karena gini, coba lu baca Yohanes 1 sampai 14, jangan dipotong-potong. Kristen sejati. Kita lihat ya, kita baca bareng-bareng ya. Nggak usah, saya luar kepala aja, Pak. Yohanes. Ya udah, lu luar kepala, ini gua bacain. Yohanes 1 ayat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul? Baca di situ, jangan kau baca. Betul? Baca aja, Bang. Nanti saya koreksi. Oke, iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, itu Yohanes 1 nomor 2, betul ya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Betul, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya? Dalam Dia, perhatikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di situ siapa? Amin. Bacakan, Bang, lagi. Terus. Kok Dia di situ amin? Jauh banget. Dia di situ bukan amin. Tidak, maksudnya saya aminkan benar itu. Gimana lari-lari kok punya. Lalu kan gue nanya dia di situ apa? Lu bilang amin. Gue kira jawabannya amin. Dia di situ siapa? Dia itu Allah. Gimana sih dalam segala sesuatu ya anjir ini lu aja nggak mudeng. Kamu ini goblok amat sih. Lanjut. Lu yang bego, Bre. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di situ siapa? Allah, apalagi? Firman lah dong. Gimana sih Kristen sejati? Lu udah baca, lu nggak tahu. Firman dong di situ. Kan menjadikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Ya firman Dia di situ dong. Masa gue yang ngajarin? Firman itu Allah juga. Karena Dia itu firman Allah. Iya, spesifik gitu loh. Nanti jatuhnya kalau ke Dianya Allah, Allahnya mau yang mana? Bapak atau Roh Kudus? Kan jadi bingung. Kalau kamu salah pribadi yang mana Allahnya gitu loh. Lu Kristen kok pelangak pelongo ditanya. Jadi Dia di situ firman ya. Yo, jalan. Nah, jadi dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia gitu. Nah, kita Kejadian 1 nomor 5 sekarang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Amin. Pasti. Oke. Yohanes 1 nomor 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya siapa? Yohanes. Nah, pintar. Haleluya. Perhatikan di sini Kristen sejati. Yohanes 1 nomor 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang Dia. Loh, katanya udah hafal di luar kepala. Tentang siapa? Tentang terang itu. Gimana sih? Pinter, tentang terang itu. Jadi Yohanes memberikan kesaksian tentang terang, bukan tentang firman. Paham ya? Paham. Lanjut aja, nanti saya koreksi kalau kamu salah. Nanti terang itu firman nanti, Sob. Pasti kan? Enggak akan bisa. Udah kita kunci. Yohanes bersaksi tentang si terang, bukan si firman. Nah, lalu kita lanjut. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Supaya di sini D-nya kecil, dianya artinya di sini supaya oleh Yohanes semua orang jadi percaya. Ya. Bahwa ia bukan terang itu. Maksudnya Yohanes itu bukan si terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dipertegas lagi di Yohanes 1 nomor 8. Telah ya. datang ke dalam dunia ini. Lanjut. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki gitu, melainkan dari Allah. Jadi di Yohanes 1:13 dipertegas nih, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ada banyak yang memang anak Allah, dia lahir tanpa sperma, gitu maksudnya. Lanjut. Nah, ini namanya gagal paham ini. Bang Jobi, gimana? Perangkat. Ini payah, ini payah. Yohanes, coba baca Yohanes 1:13, baca. Lanjut lah, kau lanjut nih. Gimana? Dibilang gua payah, nggak mau jelasin.
Lanjut ya, ini Yohanes 1:14 nih, favoritnya Kristen nih, yang tadi kita udah koreksi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Anak tunggal Bapa itu firman Allah yang betul, mantap. Lalu kemudian Yohanes 1:15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Di sini Yohanes ngobrol sama siapa? Yohanes kan mencatat itu ini kan kesaksian Kristus yang Yohanes kan saksi mata. Yohanes saksi mata siapa? Saksi mata tentang firman yang hidup itu. Salah. Yohanes saksi mata tentang siapa? Yohanes 1:29 jawabannya. Loh, itu jangan dipelintir dong. Ini jangan main coba. Memang nggak dipelintir. Makanya kita lihat Yohanesnya. Yohanes 1:29 di situ kesaksiannya. Baca. Cepatlah, kamu aja yang baca, saya kebetulan. Oke, gua baca ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus dan kepadanya ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan padaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes bersaksi tentang Yesus. Pintar itu. Gimana gitu aja kok repot. Aduh. Nah, udah ngerti kan? Artinya Yohanes di sini bukan bersaksi tentang firman. Yesus itu terang dunia, bukan firman Allah. Dar, selamat datang di kebenaran. Gitu maksud gua. Lu menjelaskan ini main comot-comot ayat. Bukan main comot-comot, perhatikan kesaksiannya. Yohanes bersaksi tentang terang, bukan tentang firman. Di ayat yang lain Yesus di Injil Yohanes Yesus berkata begini, akulah terang dunia. Tapi sulit. Betul. Pernah nggak Yesus ngomong akulah firman Allah? Begini, sulit. Mau bohong. Dengan cara-caranya kalian main. Enggak, lu tadi nggak. Kita sama-sama mengakui Yesus pernah berkata akulah terang dunia. Ada itu. Sekarang kalau akulah firman Allah, ada nggak dia? Ada nggak? Firman itu telah menjadi manusia. Bukan, itu Yohanes itu. Sekarang Yesus akulah firman Allah, ada nggak? Ya. Ada nggak? Jujur. Pak, secara eksplisit memang tidak ada, tapi secara itu. Selamat datang kebenaran, bre. Selamat datang kebenaran. Itu, nah gitu Kristen, harus jujur. Jadi Yesus itu terang dunia, bukan firman. Yesus itulah yang dibawa oleh si firman di Yohanes 1 nomor 4. Sesat lagi nih pengertianmu. Bukan sesat, bre. Makanya kalian itu tersesatnya itu di terjemahan. Di sini gue luruskan supaya kalian paham. Kalian memang gitu. Kekristenan itu dengan pemikiran yang goblok. Bukan, gue nggak paham kekristenan. Yang gue paham Yesusnya ini siapa. Itu yang gue paham. Pantesannya kawan-kawan ini yang dibawa ketika ngobrol sama Kristen, mereka itu suka loncat Yohanes 1:1 langsung Yohanes 1:14. Nggak dibaca urutan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nggak dibaca. Ternyata ada yang disembunyikan di situ. Yang loncat itu kalian, karena kalian kan hobinya mencomot-comot ayat. Kemudian yang langsung loncat Yohanes 1:14 siapa? Mencari selisihnya, mencari kesalahannya, kemudian ditampilkan. Bukan kesalahan, ini kebenarannya yang sulit diterima Kristen. Yesus sudah jelas-jelas berkata, tadi Kristen sejati sendiri mengakui, akulah terang dunia. Kalian banyak bertanya karena kalian goblok. Makanya kok marah, kok jadi emosi. Dikasih fakta kok emosi, kok marah. Saya tidak marah, saya tidak marah. Jangan marah dong, jangan marah gitu. Bisa enggak saya bertanya satu hal sama kamu? Boleh ya. Kita tutup ya. Ini kita tutup ya. Tok gitu. Yesus adalah terang dunia, bukan firman Allah. Sekarang bertanya silahkan. Yesus tetap firman. Udah. Lu nggak punya dalil. Lu lemah. Doktrin lu lemah. Iman lu lemah karena tidak ada di kitab suci. Lanjut bertanya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bos. Nah, itu Paulus yang ngomong, bukan Yesus. Nggak apa-apa. Iya. Yesus. Iya. Akulah terang dunia. Ya udah, terang dunia nggak ada masalah, tapi akulah Tuhan dan Juru Selamat nggak ada. Jangan difitnah. Yesus Tuhan dan Juru Selamat ketika ia menyelamatkan
manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Iya, yang ngomong siapa? Yesus bukan? Begini. Ah, begini lagi. Yang ditanya siapa? Jawabannya begini. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini. Oke, ada itu Yesus ngomong kayak gitu. Setuju? Kagak. Ini kamu ini, makanya saya bilang kamu ini kerjamu comot-comot ayat ini namanya. Bukan comot-comot. Lu ngomong yang Yesus ngomongin tertulis, gua setuju. Tapi kalau misalnya lu ngomong Yesus nggak ngomong kayak gitu, gua nggak setuju. Kan simple. Begini aja, kita lewatkan itu. Ya. Kamu gagal paham. Kita masuk. Nggak apa-apa. Intinya udah terbukti ya. Yesus itu terang dunia, bukan firman Allah. Silakan bertanya. Bukan kamu gagal paham ini. Kita Enggak. Lu yang sesat lu menyesatkan lu. You gagal paham. Lu tersesat tapi lu nggak mau ngaku. Ini namanya wong goblok ini. Ayo kita pindah. Anjir, akulah terang dunia ada ya ini ya. Ini tunggu. Ini kawan-kawan kalau yang nggak percaya Yesus berkata akulah terang dunia, ini ya ada di sini. Tunggu. Ini comot-comot ayat kerjanya ini Bang. Lu bukan comot-comot. Tadi kan lu yang ngaku tadi akulah terang dunia Yesus ngomong. Amen. Nah, itu ada di Yohanes 8:12. Yesus berkata akulah terang dunia. Sama-sama Kores ya. Kores bilang Yesus terang dunia sama ya. Tapi ketika Kristen ngomong Yesus firman Allah, itu nggak pernah sama sekali Yesus ngomong kayak begitu. Nggak pernah. Satu pun. Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Kemudian firmannya bersama-sama dengan Allah, bukan sama Yesus. Jangan difitnah. Dengar. Firman apa? Menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu. Nah, itu firman itu menjadi manusia, bukan firman itu adalah Yesus. Jangan difitnah. Yes, firman itu bernama Yesus. Loh, ini kita bicara terang dunia, Yesusnya ngomong akulah terang dunia. Sekarang mana akulah firman Allah? Ada nggak? Kalau nggak ada jangan difitnah lah. Udah kelar kok. Sulit kamu ini, karena apa? Kerjamu coba. Sulit, bre. Orang yang sudah ada di jalan dan kebenaran dan hidup sulit untuk disesatkan. Yang kamu bingung sendiri, Bang. Bukan gua nggak bingung. Yohanes 8:12 akulah terang dunia. Selain daripada itu fitnah. Kamu bingung, Bang. Kebingungan. Nanti enggak. Nah, ini lu yang kebingungan. Lu kira ketika lu mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu datang dari Yesus? Bukan. Itu datang dari Paulus. Roma ya, kita baca Roma 10 nomor 9. Roma 10 ayat 9. Ya, bokeh. Iya, udah tuh kan disembunyiin dalilnya kawan-kawan karena tahu itu bukan Yesus yang ngomong. Baca. Nih. Asik ini. Ini Roma ya, perhatikan Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Benar? Benar? Yang ngomong Yesus atau siapa? Yesus. Anjir. Geluh aing. Aduh. Dengar dulu. Pendusta. Lebih baik saya kasih. Kristen sejati pendusta. Dengar dulu. Sebenarnya saya bilang amin supaya saya melihat reaksinya kalian ini goblok apa tidak. Kamu baca lu pendusta. Jelas kamu tahu yang tulis itu siapa? Kitab Roma siapa yang tulis? Saya tanya kau dulu. Roma 1 nomor 1 dari Paulus. Ya, siapa yang tulis kitab Roma ini? Siapa yang tulis? Roma 1 nomor 1 dari Paulus. Nah, itu kau tahu dari Paulus. Kenapa kau Kenapa lu bilang Yesus? Memang kita gampang digoblokin di sini. Lah itu, makanya saya mau pancing reaksimu, ternyata goblok juga kamu. Loh, berarti harusnya harusnya Yesus yang ngomong. Pendusta, Kristen sejati pendusta. Inilah, ini nih, kalian yang mengimani kitab Roma, kalian artinya mengimani ini Roma 3. Roma 3 nomor 7. Perhatikan di sini apa perkataan Paulus. Aduh, parah ini orang-orang goblok. Nah, ini. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Lu mencoba memuliakan Tuhan lu dengan apa? Dengan dusta gitu loh. Kalau dia dusta, ini kamu jangan mengambil ayat dicomot-comot itu loh, makanya saya bilang kamu ini aduh parah nih, parah. Loh, kalian yang senangnya pakai Yohanes 1:14, atas-atasnya nggak dibaca, kalian itu comot-comot. Udah ada perikopnya nggak dibaca. Kami ini orangnya nggak ngerti. Ya, kalau saya lihat saya nilai pendidikan. Gua nggak, Kristen sejati gua ngerti. Lu tuh pendusta. Lu mengfitnah Tuhan lu sendiri, keji lu. Lu orang beragama yang keji. Saya berdiri di atas kebenaran firman Allah. Nah, sekarang firman Allah mana yang dikatakan Yesus adalah firman Allah? Kan nggak ada. Firman Allah. Loh. Yang bilang kan kamu, bukan saya. Iya. Diperkuat oleh Bible.
Jadilah menurut perkataanmu. Kamu kan yang bilang, bukan saya. Iya. Ini kan kerjanya begini, maksud saya begini. Kamu kan hari ini gagal paham nih. Lo gimana? Apa gua harus tersesat dulu supaya gua mengerti Kristen? Begini, mending karena kamu gagal paham, gantian dong saya bertanya sama kamu lagi. Makanya kita dari tadi udah gua tawarin, mending lu bertanya. Kita tutup kasus yang di sini. Yesus itu terang dunia, bukan firman Allah. Titik. Gagal paham. Silakan bertanya. Nah, saya bertanya nih tentang yang sampai detik ini belum terjawab. Boleh. Waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada ndak saksinya yang langsung melihat? Bukan saksi lagi, bukti. Bukti apa? Bukti. Jadi ketika Nabi berangkat dari Baitullah ke Baitul Maqdis gitu kan? Nabi melihat karavan-karavan berjalan di padang gurun. Itu kesaksian pribadi, Bos. Itu bukan enggak. Nah, ini dia makanya beresin dulu gua. Nah, ketika dia melihat karavan itu, dia melihat apa yang dibawa oleh karavan paling depan, yaitu pemimpin karavannya gitu kan. Dia melihat unta pemimpin karavan ini kakinya terkilir, satu, dan yang kedua dia membawa sebuah kendi berwarna merah, dua gitu. Nah, kafir Quraisy ketika Nabi mengatakan tentang Isra Miraj, mereka pun tertawa seperti Kristen sejati. Lalu mereka minta bukti. Nabi mengatakan apa yang gue jelaskan tadi. Orang Quraisy apa? Dia ngecek ke karavan yang berangkat. Ke karavan yang berangkat di pertengahan jalan dari Baitullah ke Baitul Maqdis. Ketemu nih orang Quraisy. Orang Quraisy bertanya, katanya dia naik burung. Salah, bukan kendi yang merah itu, untanya warna merah. Lalu kemudian si pagan Quraisy ini bertanya, wahai Fulan, Ya. mana pemimpinmu gitu? Kami ingin melihatnya. Pemimpin kami sudah tak jauh di depan. Oke, kalau begitu kami bertanya saja, apakah pemimpinmu menggunakan unta berwarna merah? Ya, betul. Pemimpin kami untanya berwarna merah. Apakah pemimpinmu untanya kakinya terkilir? Ya, betul. Kakinya terkilir. Apa yang dibilang kafir Quraisy? Sungguh Muhammad ini adalah Rasul. Udah langsung bukti kalau kami. Pak, saya kasih tahu. Apa? Kau ambil dari mana? Al-Quran atau tafsir tuh? Atau hadis? Bukan tafsir dong, tafsir penjelasan. Ini adalah periwayatan dari orang yang bersaksi apa yang terjadi saat itu. Itu mah riwayat, itu mah cerita. Itu bukan saksi. Lo semua di Bible juga cerita, semua di Al-Quran juga cerita, gitu kan? Tapi posisinya yang menceritakan ini siapa? Apakah bisa dipercaya atau enggak, kan gitu? Itu mah cerita. Cerita mah bisa jadi dongeng. Aduh, kacau nih kalau misalnya kayak gitu Kristen sejati, contoh misalnya ya, ketika ada orang Majusi datang untuk mencari Yesus, anak Allah. Apakah itu dongeng? Sudah gagal secara dongeng kan itu jatuhnya. Kenapa? Karena tidak ada literasi orang-orang Majusi, orang-orang Persia yang mencatat 3 pendetanya datang ke Yerusalem. Itu dongeng baru. Lalu ada lagi yang dongeng. Ketika orang-orang Majusi ini datang, mereka melihat bintang. Bintangnya itu berdiam di atas rumah. Secara sains itu dongeng. Lu bayangin, matahari aja kalau diem di atas panas, apalagi diem di atas rumah, itu dongeng baru. Sekarang kalau nabi kami ketika dia Isra Miraj ada saksinya. Ditanya, saksinya menjawab. Kalau ini kan gak ada saksinya. Itu Isra Miraj itu cuma cerita, Pak, cuma dongeng. Bukan, yang cuma cerita itu ada bintang di atas rumah Tuhan, ada orang Majusi yang datang ke tempat Tuhan, itu baru dongeng. Sudah jelas gagal secara kitab suci. Enggak dong, yang gagal Kristen dong. Loh iya, yang gagal Kristen. Kenapa? Karena sampai sekarang Yahudi tidak mau membackup kebenarannya Kristen. Artinya apa? Gagal. Kamu sudah bingung. Apalagi lo bukan bingung, gue menjawab dengan gagah perkasa kok. Gue menjawab dengan gagah perkasa kok. Kok dibilang gue yang dongeng? Belum saya tanya kalau yang namanya diriwayatkan katanya Muhammad membelah bulan. Belum saya tanya itu. Wah, itu lagi, apalagi kalau yang itu, coba. Ini bisa gue ceritain lagi. Dalam hadis Bukhari, bukan. Kalau yang ini dalam hadis Muslim ya, periwayatannya. Di sana dikatakan ketika Nabi sedang berjalan di gunung apa kalau nggak salah, Gunung Tur kalau nggak salah gitu kan, mereka rombongan Nabi berpapasan dengan rombongan kafir. Di sana kafir menantang Kristen sejati. Di sana kafir menantang, wahai Muhammad, jika benar engkau adalah Rasul Allah, jika benar engkau adalah utusan Allah, tunjukkan satu mujizat kepada kami.
nggak pakai tendeng aling-aling, minta kepada Allah Bapa macam Yesus. Nabi langsung menunjuk, lihat bulan, dia terbelah. Gagal secara kitab suci, Kak. Kafir Quraisy melihat langsung ke bulan, terbelah itu bulan. Apa yang dikatakan kafir Quraisy? Sungguh memang Muhammad ini melakukan sihir yang nyata. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu cerita ya. Itu ayo, Bang. Itu cerita. Ayo, Menuju ke situ nanti kalian bubuk loh. Kalau ditanyakan balik, bubuk semua nanti kalian. Ayo. Ya, bubuk loh. Anjir, selalu ada saksinya gitu loh. Itulah kenapa, makanya gini bre, mau membedakan mana yang dongeng mana yang enggak, lihat gitu kok. Lihat gitu. Tempat orang ini berdakwah, tempat orang ini penginjilan, apakah mereka mengikuti ajarannya atau enggak? Kalau misalnya nggak diikuti ajarannya, itulah yang dongeng gitu. Sekarang kita lihat Yesus ketika banyak kesaksiannya yang spektakuler diceritakan dalam Bible, apakah orang-orang Israel saat itu menjadi Kristen? Enggak jadi Kristen. Yesus berdongeng kalau gitu mabre. Kita lihatnya di situ, bre, gitu loh. Apakah kampung tempat dakwahnya itu mengikuti ajaran si nabinya atau si Tuhannya atau enggak? Kalau mengikuti asli, kalau tidak mengikuti dongeng, gitu. Aduh, bagaimana kita? Loh iya dong, Kristen sejati. Kita lihat Yesus gini, mujizatnya banyak. Kenapa Yahudi tetap Yahudi? Artinya Yesus berdongeng di sana. Haleluya. Kita simpel gitu aja kalau lihat, kalau mau main bukti-buktian kayak gitu aja. Dan juru selamat yang hidup jelas. Enggak, nah ini juru selamat juga, ini juga dongeng gitu. Perhatikan, ketika lu bilang Yesus adalah juru selamat gitu, apakah orang Kristen bisa bernapas dalam air? Apakah orang Kristen nggak perlu nasi untuk makan? Apakah orang Kristen nggak ada di kuburan? Saya bersyukur. Bernapas butuh oksigen, makan butuh nasi. Kuburan Kristen makin banyak sampai sini. Ini juru selamat dongeng juga di sini. Gitu Kristen sejati. Kamu gagal paham, Bang. Aduh. Gitu bre. Jadi jangan apa ya, jangan melawan kebenaran Islam ketika Kores sedang melakukan kabar baik kepada lo. Jangan melawan bre. Bukan melawan kamu. Karena banyak sekali hal-hal yang ternyata itu tidak terjadi tapi diimani oleh Kristen. Contoh ya dua itu, orang Majusi, orang Persia datang ke Yesus, sama ada bintang diem nongkrong di atas rumahnya Yesus. Ini fix dongeng, gitu. Res, kok lu noise, Res? Iya, ini lagi masak di rumah. Itu masak dulu baru kita dialog lagi. Jadi yang dongeng itu ada tiang langit bertiang ya. Nggak, jadi yang dongeng itu ada langit bertiang ya. Waduh, ke situ sekarang. Ada langit bertiang tuh dongeng benar tuh. Nah, jangan dulu ke langit bertiang ya. Jadi poinnya gitu ya untuk kawan-kawan Muslim sama Kristen ya. Poinnya gitu. Kalau lu mau lihat mana yang dongeng mana yang enggak, lihat aja kampung halaman dari orang ini berdakwah, orang ini melakukan penginjilan atau kabar baik gitu. Apakah kampungnya mengikuti si orangnya atau tidak? Karena kalau misalnya tidak mengikuti, itu jatuhnya dongeng. Nah ini yang terjadi di kekristenan sayangnya gitu. Karena Yesus turun di Yerusalem, kabar baik di Yerusalem, tapi yang Kristen Italia. Iya. Tanda tanya ini, gitu. Nabi kami turun di Pagan Quraisy, turun di Arab, dakwah di Arab, satu Arab Islam, kebenaran. Tinggal gitu aja buktinya, bre. Lanjut. Cerita bisa jadi. Iya Bang Kores. Iya, kalau di Yahudi jangankan di Israel jangankan diterima, ya. Ditolak mentah-mentah, bahkan dibilang anak haram katanya. Gimana pula ini? Katanya Tuhan tapi nggak berhasil. Gimana pula itu, Bu? Kristen sejati. Itu menurut akalmu. Menurut akalku, kan sekarang di Yahudi, jangankan disebut Tuhan, disebut Nabi, malah disebut anak haram katanya. Yahudi itu Kristen atau Islam? Saya tanya dulu kamu. Iya, bukan masalah. Ya kan Yesus kan dakwah di Israel. Ya. Iya. Kalau dakwah di Israel berhasil apa enggak?
Loh, kenapa kau tanya saya? Kan kau tahu datanya. Ya, berarti gagal. Dongeng ceritanya itu. Itu menurut akalmu. Menurut akal kan gagal sekarang. Kita buktikan di Israel itu Yahudi apa Kristen? Datamu mana? Tampilkan dong di layar. Di Yahudi, di Israel, Kristen itu cuma 1,5%. Islam 10%. Masa Islam 10%, Kristen cuma 1,5%? Bang. Gimana pula ini? Sulit mau menjelaskan sama Anda yang kurang data, yang kurang pemahaman bukan sulit. Yang dongeng itu dengar dulu. Makanya orang Yahudi menganggap dongeng ada Tuhan yang netek. Itu yang tadi masalah Yahudi. Dengar dulu. Ada Yahudi itu menganggap ada Tuhan netek. Dongeng namanya. Yahudi itu belum. Kalau di Arab sana, Nabi Muhammad turun di daerah pagan, Arab jadi Islam. Lucu nih. Jadi Islam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia Yahudi di Israel dikatakan, malah dianggap anak haram Tuhan. Ya, ini tadi saya belum beres loh sama dia itu. Saya keburu kamu tadi. Sedikit. Jadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu siapa yang Tuhan di situ? Coba jawab dulu itu. Belum beres loh itu. Ini wakwau Muslim apa Kristen wakwau? Muslim, Bang. Muslim, baik. Nyimak dulu ya. Nyimak aja dulu. Oke. Saya ya, sudah jawab bilang. Dulu itu, silakan. Abang ini menjelaskan Tuhan seperti menjelaskan 3 roti. Kalau 1 roti tambah 2 roti bisa jadi 3. Memang betul. Saya nggak suka roti. Nah itu. Saya lagi menjelaskan tentang ketuhanan di sini. Ini gagal paham. Ketika Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan, ya, dengerin. Di situ ada Roh Kudus yang berbentuk burung merpati dan ada suara dari atas langit, suara Bapa. Yang gua tanyain di situ siapa yang Tuhan? Loh, ini namanya pertanyaan menjebak. Kalau saya jawab ini pertanyaan menjebak sih gimana sih? Saya kasih tahu kamu. Firman Allah. Makanya kalau punya Tuhan jangan 3 biji, 1 aja. Mulai ngaledek. Biar apa? Di Muslim dia menafsir kekristenan itu seperti menafsir. Lu nggak bisa jawab berarti ya, intinya lu nggak bisa jawab. Sekarang Lord, you yang kurang nangkap, kurang paham. Kurang nangkap gimana? Lu ngejawab aja belum? Gimana kurang nangkap lu? Gimana sih? Ini sama gobloknya yang satu di atas tadi, apa namanya satu ini si Ustaz. Jangan kasar. Emosi. Jangan kasar. Gua di sini santai. Sama. Jangan emosi, nggak boleh emosi. Santai. Maksudnya begini. Gua di sini santai. Ya udah. Sekarang Lord Kristen kan Lord? Ya. Lord Kristen kan? Memang jauh. Lu diam dulu, Kristen sejati, diam dulu. Di mute dulu nak, yang baik ya, duduk manis dulu di situ. Diminum dulu kopinya. Lord, gua tanya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus berbentuk burung merpati dan suara dari langit. Yang gua tanya, di situ siapa yang Tuhan? Yang di situ siapa-siapa saja coba? Yesus lagi dibaptis. Roh Kudus memutar-mutar di kepala Yesus dan suara dari langit, suara Bapa. Jadi di situ berarti ada yang membaptis sama Yesus sama burung merpati kan? Sama suara dari atas, dari langit. Yang dari langit lah. Oh, yang Tuhan yang dari langit. Yang melayang-layang kan bukan Tuhan. Siapa Tuhannya kan? Atau iya. Yang dari langit. Oh, yang Anda sembah siapa? Yang saya sembah Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah. Ini parah nih. Fokus aja. Fokus. Kita fokus. Ya, gua ulangi lagi pertanyaan sekali lagi gua ulangi. Ya. Yesus lagi dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ya. Ada Roh Kudus melayang-layang di atas kepala Yesus. Ya. Dan ada suara dari langit, dari surga. Nah. Di situ siapa yang Tuhan? Yang dari surga, yang suara dari surga. Yang dari surga. Ya. Yang lu sembah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Lu bingung kan?
Anjir. Boleh nggak? Di bawah, host yang di bawah yang ketawa-ketawa, host jangan ketawa. diblokir yang di bawah yang ketawa-ketawa. Jangan ketawa. Kalau ada yang ketawa saya blokir. Jangan ketawa. Iya, kagak boleh. Kalau ada yang ketawa, diblokir aja, Os. Diblokir aja, Os. Kalau ketawa dua. Boleh nggak gue ngomong? Nggak boleh. Oke, siap. Lanjut pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Ya, Bang Baal, silakan.